Dan di sana ada beberapa udzur yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan seorang itu diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak menghadiri salatul jamaah. Di antara udzur yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila makanan telah siap dihidangkan. Misalnya tiba waktu maghrib, ini makanan sudah siap. Ya. Makanan sudah siap di rumah. Sementara sholat sudah ditegakkan, mana yang harus didahulukan? Maka Rasulullah SAW menganjurkan, "Idza uqimatis shalah wa hadarat ta'am fabda'u bit ta'am." Atau kama qala An-Nabi SAW, apabila ditegakkan sholat dan telah hadir makanan, maka dahulukan makan. Ya, dengan syarat makanan tersebut memungkinkan untuk kita makan, benar-benar telah siap. Tapi kalau harus dipotong-potong dulu, harus dicacah-cacah dulu, itu belum siap namanya. Ya, atau kalau sudah siap tapi bukan milik kita, di warung kan rata-rata makanan sudah siap saji. Ya, tapi bukan milik kita, kita nggak punya fulus, nggak punya uang, maka bukan ini yang dimaksud. Nah, tapi yang dimaksud adalah makanan yang telah siap dan kita mampu untuk mengambilnya dan kita berselera kepadanya. Kalau tidak selera, pete misalnya, yang lainnya, sebagian orang tidak suka makan makanan tersebut, maka bukan udzur. Nah, tapi kalau memang memenuhi persyaratan tersebut, maka dia diperbolehkan mendahulukan makanan. Jangan sampai dia ketika sholat hilang khusyuknya, karena yang diingat hanya makanan yang telah dihidangkan yang dia belum sempat mencicipinya. Maka dianjurkan untuk mencicipi terlebih dahulu. Demikian pula di saat seorang menahan buang air, ya, menahan buang air besar, menahan buang air kecil, atau menahan buang angin, maka ini merupakan udzur, dibolehkan bagi dia untuk tidak sholat berjamaah, ataukah di saat sedang sholat seperti itu keadaannya, maka boleh bagi dia untuk membatalkan sholatnya. Demikian pula makan makanan-makanan yang berbau, ya, yang menyebabkan terganggunya kaum muslimin. Seperti makan bawang mentah, bawang merah, bawang putih, ya, dan yang semisalnya. Termasuk pula diantaranya segala sesuatu, segala jenis yang dapat mengganggu salatnya kaum muslimin. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan illah dari hadis tersebut, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat itu merasa terganggu dari sesuatu yang manusia terganggu darinya. Manusia terganggu darinya. Sehingga segala sesuatu yang baunya merusak, ya, konsentrasi jamaah, dan mereka tidak senang dengan bau tersebut, maka tidak diperbolehkan mendekati masjid. Nah, seperti makan pete misalnya. Ya, termasuk di antaranya merokok. Ya, terlepas dari hukum bahwa rokok itu adalah haram. Tapi kalau sambil merokok, biasanya ada orang ya seperti itu. Sudah berwudu, sudah siap, pakai sarung, pakai baju koko, jalan ke masjid, mumpung belum iqamatus shalah, rokokan dulu. Ya. Masuk ke dalam sholat berjamaah, subhanallah, samping kanan kirinya tidak senang dengan bau itu. Nah, maka ini akan mengganggu, ya, kan mengganggu. Maka Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, man akala thuman aw basala falyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitih. Barang siapa yang makan bawang mentah, bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah dia menjauh dari masjid kami dan duduk di rumahnya. Demikian pula termasuk di antara udzur adalah sakit. Dan Ibnul Munzir rahimahullah taala telah menyebutkan kesepakatan para ulama bahwa orang yang sakit merupakan udzur untuk tidak mengikuti salatul jamaah. Demikian pula termasuk di antaranya adalah at-tamrid, menjaga pasien. Ya, jadi kalau seorang itu memang terpaksa dia harus menjaga, yang kalau dia tidak menjaganya akan mendatangkan kemudaratan bagi orang tersebut, bagi pasiennya, maka diperbolehkan bagi dia menjaga hal tersebut dan tidak mengikuti salat al-jamaah. Demikian pula termasuk di antara udzur adalah di saat hujan atau angin kencang,
atau udara yang dingin atau salju dan yang semisalnya, dan telah sabit dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas, dari hadis Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dalam kondisi-kondisi yang seperti ini agar seorang muadzin mengumandangkan adzan dan menambah kalimat sallu fi rihalikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Hadis-hadis yang datang dari berbagai riwayat menyebutkan bahwa apabila hujan, apabila angin kencang dan apabila udara dingin maka diberikan rukhsah. Demikian pula termasuk di antara uzur adalah ghalabatun nu'as. Seorang yang sangat mengantuk sekali. Ya, kantuk yang sangat menyerang dia. Yang kalau dia sholat dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak akan mengetahui apa yang dia ucapkan. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Idza shalla ahadukum wa huwa na'isun falyarqud. Ya, hatta yadhhaba anhu an-nu'as. Apabila salat salah seorang kalian dalam keadaan dia mengantuk, maka hendaklah dia tidur sampai hilang rasa kantuknya tersebut. Ya, fa innahu idza shalla wa huwa na'is la'allahu arada yastaghfirullah fa yusubbu nafsah. Jangan sampai dia salat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia ingin beristighfar, ternyata dia sedang mencela dirinya sendiri. Ya, karena dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, maka dianjurkan untuk menghilangkan rasa kantuk tersebut, asal jangan dibiasakan yang seperti ini. Setiap subuh salat jamaah ngantuk terus. Ya, nah ini penyakit, ya. Ini penyakit. Demikian pula termasuk di antara uzur yang disebutkan oleh para ulama, apabila imam terlalu memanjangkan salatnya. Ya. Imamnya misalnya salatul Isya ingin membaca suratul Baqarah. Nah, ini boleh kita keluar. Boleh kita keluar berdasarkan hadis Muadz Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau memimpin salat kaumnya, beliau baca surat yang panjang sekali sehingga dia tidak ingin mengikuti salat di belakang Muadz dan salat sendirian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan orang tersebut, yang beliau salahkan adalah Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula yang disebutkan oleh para ulama adalah orang yang berlebihan dalam berat badannya, jadi sangat gemuk sekali. Nah, sangat gemuk yang menyebabkan dia tidak mampu mengangkat badannya menuju ke masjid. Ya, karena saking gemuknya dia. Maka ini juga merupakan udzur. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas, bahwa ada seorang dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la astati'u sholata ma'ak wa kana rajulan dhakhma." Wahai Rasulullah, aku tidak mampu salat bersama kamu karena saking gemuknya dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izinkan dia salat di rumahnya. Demikian pula termasuk di antara uzur adalah orang yang tidak punya pakaian untuk keluar rumah. Ya, tidak punya pakaian untuk menutup auratnya. Nah, maka boleh dia salat di rumahnya. Ya, oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan bahkan kepada para wanita-wanita pinggitan yang biasanya mereka tinggal di rumah pada waktu Id, Idul Fitr, Idul Adha, mereka diperintahkan untuk keluar menuju lapangan. Nah, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada seorang bertanya kepada Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata wanita ini, "Ya Rasulullah, ihdana laysa laha jilbab." Salah seorang dari kami itu tidak punya jilbab untuk keluar. Beda dengan orang sekarang, tidak punya jilbab pun jadi masalah. Punya kerudung yang dijinjing dulu, ya. Keluar, nanti pakainya kalau sudah mau sholat. Allahul musta'an. Ini para wanita mukminin pada zaman itu mereka pertanyakan, kami tidak punya jilbab ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li talbasha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya yang punya jilbab, ada jilbab double, ya, ganda, dipinjamkan satunya kepada temannya tersebut, pada saudaranya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa seorang apabila dia tidak punya sesuatu untuk menutupi auratnya, maka rukhsah bagi dia untuk salat di rumahnya. Demikian pula termasuk di antara uzur disebutkan apabila seorang itu dalam keadaan diboikot, mahjur, diboikot oleh seluruh kaum muslimin misalnya, ya, maka diizinkan bagi dia untuk salat di rumahnya, seperti
3 sahabat yang pernah diboikot karena tidak mengikuti perang Tabuk. Tidak satupun yang mengajak bicara dengan 3 orang ini. Maka Ka'ab bin Malik karena paling muda pada saat itu, maka beliau tetap memberanikan untuk sholat di masjid. Adapun 2 temannya, Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi', keduanya hanya tinggal di rumah dan tidak mampu melakukan apa-apa kecuali menangis ya terhadap hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beberapa ahkam yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ba'dal asr. Wallahu taala a'lam bissawab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.